Baik, perkenalkan, nama saya Rahmat Theophilus Laya, jurusan Sistem Informasi. Kali ini di video ini saya akan menjelaskan dan pengerjaan dengan menggunakan metode SAW dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Langsung saja, metode SAW dalam Sistem Pendukung Keputusan atau Simple Additive Weighting. Gimana? Apa itu SAW? SAW adalah Simple Additive Weighting, adalah mencari penjumlahan terbobot di mana dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode yang paling dikenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi MADM yaitu multi attribute decision making. Ada beberapa daftar istilah pada SAW yaitu seperti kriteria, ukuran yang akan dijadikan dasar untuk penilaian yang terbagi menjadi dua yaitu benefit, atribut keuntungan, cost, dan atribut biaya. Dan juga istilah pada SAW yaitu terbagi tiga alternatif, atribut, dan data creeps. Alternatif adalah objek yang akan dipilih atau diurutkan. Data creeps adalah data yang digunakan mengelompokkan nilai setiap atribut. Sedangkan atribut adalah nilai dari setiap kriteria setiap alternatif. Langkah-langkah menentukan metode SAW yaitu yang pertama, menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Kedua, menentukan rating kecocokan setiap pada alternatif pada setiap kriteria. Ketiga, membuat matrik keputusan berdasarkan kriteria, kemudian melakukan normalisasi matrik pada berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut. Keempat, hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian matrik yang ternormalisasi. Ini ada beberapa cara perhitungan SAW yaitu analisanya, melakukan penentuan kriteria benefit atau cost. Kedua, mengubah nilai atribut sesuai nilai yang ada pada data script atau jika tidak ada bisa dengan langsung data aslinya. Normalisasinya itu merubah nilai dari setiap atribut ke dalam skala 0 sampai 1 dengan memperhatikan jenis kriterianya. Bisa dilihat pada gambar, rumus dari RIJ sama dengan XIJ per MI max I XIJ jika J adalah atribut keuntungan benefit, dan min X IJ per XIJ jika ia atribut biaya cost. Dan perankingannya itu mengalihkan semua atribut dengan bobot kriteria pada setiap alternatif. Langsung saja kita dengan metode perhitungannya dan pengerjaannya. Di sini ada soal. Sebuah perusahaan di Bogor akan melakukan rekrutmen karyawan terhadap 5 pelamar kerja yang dimana sudah mengirimkan lamaran. Posisi yang dibutuhkan cuma 1 orang. Adapun beberapa kriteria yang dibutuhkan yaitu domisili terdekat dengan perusahaan, pengalaman kerja, pendidikan terakhir, dan status belum nikah. Ada 4 kriteria yang diminta. Bisa dilihat pada data ini, di mana ada 5 data. Kemudian dari data ini seperti domisili teks, seperti domisili, pendidikan terakhir, dan status, datanya teks. Data-data yang teks ini sudah kita ubah ke dalam data numerik dan bisa dilihat pada gambar. Ini dia, saya sudah menyiapkan datanya yang telah diubah, di mana alternatifnya dari 5 pilihan yang sudah dari alternatif nama Rahmat Septi Marcel Hendra Samdas, saya sudah menjadi alternatifnya A1 sampai A5, dan kriterianya ada 4. Kriterianya ada rumus cost, benefit, dan cost. Dan untuk bobot 0,4, 0,3, 0,2, dan 0,1. Sebelumnya kita menjelaskan dulu rumusnya, di mana RIJ sama dengan XJ per max I XIJ jika J ialah atribut keuntungan benefit. Ini dia adalah rumus benefit. Dan untuk cost rumusnya ini di bawah, bisa dilihat pada gambar. Min RR sama dengan
min XIJ per XIJ jika C adalah atribut biaya kos. Baik, langsung saja kita menormalisasi kriterianya. Sama dengan if ini adalah untuk membuat perbandingan nilai yang diharapkan dengan menguji kondisi yang mengembalikan hasil. Baik, langsung saja kita melakukan pekerjaan normalisasinya. Sama dengan if buka kurung kita memasukkan untuk kriterianya cost sama dengan benefit jika di C22 benefit, maka hitunglah maksimum nilainya. Next. Kita menghitung yaitu nilai maksimumnya yaitu XIJ dari C17 dibagi dengan nilai maksimum dari kriteria A1 sampai A5 atau C17 sampai C21. Kemudian kurung kita bagi dengan kriteria cost atau nilai minimumnya. Kita masukkan kembali kriteria C1 sampai A1 sampai A5 dan kita bagi dengan RIJ yang akan kita hitung nilainya. Baik, jika di C22 benefit, maka tampilkan hasil perhitungan dari C17 berarti yaitu angka 2 dibagi dengan maksimum yang ada di C17 sampai C21 berarti kan 5 berarti 5 kalau seandainya C22 ini adalah benefit. Selain itu berarti jika C22 bukan benefit, maka hitung nilai minimum dari C17 sampai dengan C21. Kemudian ini kan kriterianya ada di baris 22, ada kriteria cost, benefit, dan cost. Untuk mendapatkan hasil ini, kita harus mengunci dulu dengan menggunakan $, di depan C-nya.
lihat. Baik, langsung saja kita enter. Muncul hasilnya 1 ya. Apabila penguncian kita tepat dengan menggunakan rumus yang tepat, tinggal kita tarik aja dan mendapatkan hasil dari semuanya dengan menggunakan satu rumus saja. Oke, ini dia, bisa dilihat teman-teman hasilnya. Hasil C1, C2, C3, dan C4 dapat terbacakan. Ini telah dihasil normalisasi kriteria. Kemudian selanjutnya kita menghitung nilai preferensi F. Ini dengan rumus yang mudah. Sebelumnya, nilai preferensi ini didapat dari sigma WJ kali RIJ itu dibobot kali dengan hasil normalisasi kriteria atau matriks R-nya. Baik, untuk rumusnya langsung kita buat aja, sama dengan P27 atau WJ tadi dikali dengan RIJ bobot 0,4. Bobot 0,4. Kita juga jangan lupa mengunci kembali rumusnya agar bisa terbacakan semua nanti hasil dari C1, C4 atau V1 sampai V5. So, kita enter. Tuh, hasilnya muncul. Kembali kita tarik. Kemudian di sini ada sigma penjumlahan antara hasil kalian WJ dengan RIJ dengan sesuai jumlah N-nya. Kemudian kita akan menghitung nilai hasil. Hasilnya sama dengan sum blok dari C1 ke C4 ya, dari V1 nya enter. Oke, hasilnya muncul dan 0,71, 0,65, 0,7, 0,67 dan 0,66. Lalu langsung saja kita juga merankingnya dengan menggunakan rumus rank kurung hasil dari yang kita jumlahkan di 35 koma dengan hasil Q3 dari P1 Q35 ke 5 kemudian jangan lupa lagi kita kunci. Oke, langsung saja kita enter. Oke, bacakan nilai hasil dari normalisasi, menghitung nilai preferensinya. Ini ada ranking 1 V1, V1 nya tadi Rahmat, V2 seterusnya. Inilah ranking 1 V1, ranking 2 V3, ranking 3 V4 dan ranking 4 V5 dan ranking 5 V2. Jadi bisa kita simpulkan yang diterima dalam perusahaan tersebut adalah Rahmat karena nilainya adalah nilai tertinggi. Oke, sekian dan terima kasih.
untuk penjelasan metode SAW dan pengerjaannya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih.